Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi waktu untuk belajar bersama walaupun secara daring. Baik anak-anakku sekalian, baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar dengan tema membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah kita melalui pembelajaran ini, Pak Guru mengharapkan kalian itu mampu menjelaskan pengertian akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal. Kemudian mampu menghafal dalil ikhtiar dan tawakal. Kemudian kalian peserta didik mampu memberikan contoh perilaku ikhtiar dan tawakal. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan ataupun menyebutkan dampak positif dari perilaku terpuji, ikhtiar dan tawakal. Dan yang terpenting, peserta didik mampu membiasakan perilaku terpuji, ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelumnya anak-anak sudah ada yang paham atau sudah ada yang tahu apa itu ikhtiar dan tawakal. Mari kita ulas materi tersebut. Anak-anak silakan perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 adalah anak-anak usia MTS. Usia kalian ya, sedang belajar. Yang kedua adalah seorang pekerja proyek yang sedang bekerja. Yang ketiga adalah seorang pasien yang sedang dirawat oleh dokter. Nanti kita akan mengaitkan gambar-gambar tersebut dengan materi ikhtiar. Baik, yang pertama pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, ataupun cita-cita. Jadi ikhtiar adalah sebuah usaha untuk mencapai harapan, keinginan, dan cita-cita kalian. Jadi ikhtiar itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah melihat seorang yang sedang bekerja, itu mereka sedang ikhtiar. Jika kalian sedang belajar, itu juga menunjukkan kalau kalian sedang ikhtiar agar lebih pintar. Kemudian ada dalil yang memerintahkan kita untuk ikhtiar. Terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ya, ini merupakan ayat yang menganjurkan kita untuk berikhtiar. Adapun arti dari ayat tersebut yaitu baginya atau bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Maksud dari ayat ini adalah suatu kaum tidak akan dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka berubahnya sendiri. Berarti mereka harus berusaha untuk merubah keadaan mereka sendiri. Kemudian ada contoh mengenai sikap ikhtiar. Yang pertama, untuk kalian anak-anak sekolah, contoh ikhtiarnya adalah belajar sungguh-sungguh agar dapat nilai yang bagus ataupun juara. Kemudian ada contoh bekerja keras agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, cari pekerjaan agar tidak jadi pengangguran. Jadi kalau besok sudah lulus, kalian akan bekerja ataupun sekolah lagi, berarti kalian harus ikhtiar belajar lagi. Adapun dampak positif dari perilaku ikhtiar ini, yang pertama terhindar dari sikap malas, yang kedua dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukannya, yang ketiga memberikan contoh teladan bagi orang lain, yang keempat mendapat kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelima merasa batinnya puas karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, yang keenam terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikapnya. Dan masih banyak sekali dampak positif daripada perilaku ikhtiar ini. Kemudian yang selanjutnya ada tawakal. Anak-anak mungkin ada yang sudah tahu apa itu tawakal. Setelah berikhtiar kemudian bertawakal, biasanya seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha setelah bersungguh-sungguh dan berdoa. Jadi setelah tadi berikhtiar, kemudian bertawakal atau menyerahkan apa yang sudah diikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hasilnya nanti Allah yang akan menentukan. Nah, ini adalah contoh atau gambaran gambar atau contoh orang yang sedang bertawakal atau menyerahkan hasil daripada usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bertawakal terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini adalah sebuah perintah kepada manusia untuk bertawakal. Adapun artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada manusia bahwa setelah kalian berusaha kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan menentukan apapun hasilnya itu yang terbaik untuk kalian, untuk manusia. Selanjutnya ada contoh sikap tawakal. Yang pertama, selalu bersyukur apabila mendapatkan nikmat keberhasilan ataupun kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Kemudian tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Ketika berikhtiar harus semangat, harus yakin bahwa ikhtiarnya akan berhasil. Yang ketiga, selalu berusaha dan berikhtiar dengan maksimal. Jadi usahanya harus maksimal. Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan apa yang sudah diikhtiarkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada dampak positif tawakal. Jadi perilaku tawakal ini menghasilkan dampak positif yang sangat banyak. Di antaranya yaitu memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho Allah. Kemudian memperoleh ketenangan jiwa karena dekat dengan Allah yang mengatur segala-galanya. Dan mendapatkan keteguhan hati. Jadi ikhtiar dan tawakal ini saling berkaitan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian adalah kalian belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam pendidikan kalian. Ketika kalian mau ujian, kalian belajar. Itu merupakan sebuah ikhtiar. Kemudian berdoa. Setelah itu mengikuti ujian. Setelah mengikuti ujian, kalian bertawakal, menyerahkan. Bagaimanapun hasilnya nanti, itu kalian sudah usaha maksimal dan sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Nanti Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuk kalian. Apapun hasilnya, itu yang terbaik buat kalian. Ada 4 buah soal yang harus kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal secara istilah. Soal yang kedua, tuliskan dalil perintah perilaku ikhtiar dan tawakal. Yang ketiga, sebutkan contoh perilaku ikhtiar dan tawakal. Yang keempat, sebutkan dampak positif ikhtiar dan tawakal. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan serius. Mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.